Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, selama ini Ustadz Juma menjadikan diri sebagai seorang yang paling pintar tentang Alkitab. Namun saudaraku dalam Tuhan, ternyata Ustadz Juma tidak mengerti Al-Qur'annya sendiri. Sampai-sampai satu pertanyaan saja membuat jiwanya bergetar. Nah saudaraku dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini. Supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Yesus Kristus di atas kerajaan sorga. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat video ini terlebih dahulu sebelum kita memberikan komentar terhadapnya. Berikut videonya. Tapi ingat, satu hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah, gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Gitu Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Gitu loh Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu. Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, yang menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap, mantap. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Menyerang pribadi orang. Ini benar-benar tidak punya otak nih manusia ini. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Besar suara, enggak ada isi. Bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah. Bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu.
Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9. Dia nggak menjawab dari kitabnya, darinya ke Alkitab. Yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu. Ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan, bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh yaudu ilaihim Nggak menjawab sama sekali. Baca bahasa Arab terus dari tadi. Al-Basana mimma ta'udun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Quran Tuhanmu itu sudah terlempar jauh, kena kepada jidatmu. Kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Sajadah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya, maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Iblis, jawabannya muter-muter. Ayo Iblis, jawabannya ya muter-muter kemana-mana. Waktu saya ini Kipli, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem. Kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Siapa yang kebuka itu? Hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang satu hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan. Ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi. Ya, yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril
itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Mantap, Bang. Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Ya, jawab. Cuma tahan dulu. Iya, Bang. Dulu. Iya, Bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi sebenarnya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya kita riset, waktunya untuk Bang Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi sih ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Bang Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. ditampilkan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Kejar terus, Bang. Yudabbirul amra minas Share screen. Share screen-nya nggak kelihatan di sini. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra. Karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang. Melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui. Menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau. Dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah dia yang maha suci. Siapa dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8 itu jelas
di mata Tuhan, di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. Satu hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, ini dia Anda melakukan tafsir istirahat seenak-enaknya pada nih. hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab, menyerang Berhentilah ia Alkitab. pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari Gua Hira, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya akan closing statement. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka. Itu semua masuk di situ Tuhan yang kedatangannya itu. Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan seterusnya, ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quranmu, tidak. Kipli. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini hampir mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.
Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat ya dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kipli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya 1 hari. Ini menjadi satu, ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya. Baik, salam Tuhan, di videonya kita mendengarkan percakapan antara Juma dengan beberapa orang apologet Kristen di video tadi. Dan saudaraku dalam Tuhan, mereka membahas tentang satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini mengatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan dan dalam hitungan manusia itu 50 tahun. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, satu pertanyaan disampaikan ke Juma, namun kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari seorang Juma. Ya, jawabannya dengan suara keras tapi bertele-tele. Jawabannya tidak jelas, jawabannya tidak menjawab pertanyaan, tapi hanya berusaha mencopot-copot ayat Alkitab, saudara dalam Tuhan. Harusnya dia menjawab berdasarkan Al-Quran, ya, bukan berdasarkan Alkitab, saudara dalam Tuhan. Tapi dari sini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya Juma sangat botol terhadap Al-Qurannya sendiri. Ya, selama ini kan dia menjadi seorang yang merasa diri pintar terhadap Alkitab. Ya, dia sering bahas Alkitab, dia sering berusaha menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Dia selalu berusaha bahwa Alkitab itu tidak benar, sudah dipalsukan atau sebagainya. Nah, saudara dalam Tuhan, ternyata terhadap kitabnya sendiri dia tidak paham, saudara dalam Tuhan. Kita boleh lihat jawaban-jawaban Juma di video tadi. Dia tidak menjawab berdasarkan kitabnya dia, tetapi selalu kembali ke Alkitab, selalu mencopot ayat Alkitab, selalu menyalahkan Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari sini kita bisa mengerti seberapa jauh pemahaman seorang Juma terhadap Alkitab dan terhadap kitabnya sendiri, gitulah. Oke, soal dia mengerti atau tidak tentang kitabnya itu urusan dia. Tapi berbicara tentang Alkitab, Juma ya tidak punya ilmu tentang itu. Dari mana kita tahu hal itu? Dari jawaban-jawaban yang dia sampaikan di video tadi. Dia mencoba lari dari pertanyaan yang menggentarkan jiwanya, ya, dengan mengutip ayat Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, ternyata pemahamannya pun terhadap Alkitab sangat dangkal, bahkan nol, saudara dalam Tuhan. Ya, tidak mengerti Alkitab sama sekali. Ya. Dia menafsirkan satu ayat Alkitab saja salah, saudara dalam Tuhan. Padahal ayat Alkitab yang dia kutip tadi itu jelas. 1 hari bagi manusia sama dengan atau sama 1000 tahun bagi Tuhan. Artinya 1 hari itu tidak ada bedanya dengan 1000 tahun bagi Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi, ya. Jadi mau 1 hari, mau 1 tahun, mau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara di video tadi, ya? Setelah menonton video tadi, silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah menurut saudara Juma ini paham tentang kitabnya dia dan paham tentang Alkitab atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, makanya di video saya sebelum-sebelumnya saya selalu sampaikan supaya Juma ini, ya, jangan membahas Alkitab. Karena ketika dia membahas Alkitab, dia hanya menunjukkan kebotolannya. Dia hanya menunjukkan bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Dia hanya menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang Alkitab itu sangat dangkal sekali. Bahkan saya katakan tidak ada, saudara dalam Tuhan. Ya,
Bahkan di video tadi menafsirkan satu ayat saja, dia ngawur dalam Tuhan, dia salah. Padahal ayat itu ya tanpa ditafsirkan pun sudah jelas gitu loh. Ya, enggak usah pun menggunakan ilmu tafsir, ayat itu sudah bisa dicerna dengan akal sehat ya. Jadi hal itu saja dia tidak paham, dia keliru saudara dalam Tuhan ya. Makanya saya bilang bagusnya Juma ini jangan bicara Alkitab ya. Bagusnya dia fokus dengan Al-Qur'annya, dan kalau perlu ya dia sebenarnya dia belum cocok jadi pembicara. Dia belum layak menjadi seorang pembicara saudara dalam Tuhan. Dia layaknya ya seorang pelajar yang sedang belajar ya, belajar kitabnya dia, belajar sejarah, dan juga kalau perlu ya belajar teologi Kristen supaya ketika dia membahas Alkitab tidak salah terus gitu loh. Ya, dia sekolah tinggi teologi gitu loh ya. Kalau perlu dia mengambil sarjana STH gitu loh, walaupun nanti tidak ke Kristen gitu loh. Supaya apa? Supaya pemahamannya tentang Alkitab itu bagus ya, baik dan memberkati sesuai dengan ayat Alkitab sendiri, sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri. Kalau kemudian Juma berbicara Alkitab tapi selalu salah, nah yang kasihan kan pendengarnya ya. Ya syukur-syukur kalau orang yang kritis, artinya dia tidak percaya begitu saja, dia mencari kebenarannya ya, dan dia pasti menemukan kebenarannya. Tapi kalau kemudian pendengar Juma ya, percaya begitu saja tanpa mencari tahu kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma, apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak, maka ini ya bisa menyesatkan mereka juga gitu loh, kasihan ya. Nah saudara dalam Tuhan, sekali lagi harapan kita buat Juma, semoga di kemudian hari dia berhenti membahas Alkitab, dia berhenti membicarakan Alkitab, dia berhenti mencari kelemahan Alkitab, karena Alkitab itu sempurna, Alkitab itu firman Tuhan, dan Alkitab itu tidak punya kelemahan sama sekali. Itu sangat sempurna. Karena apa? Karena di Alkitab itu segala firman Tuhan disampaikan ya, disampaikan untuk orang-orang percaya supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal yang telah dijanjikan Yesus Kristus bagi pengikutnya. Yesus menjanjikan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya yang pernah menjanjikan keselamatan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus, bahwa Yesus penyedia sorga, Yesus pemilik daripada sorga, sebagai bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah saudaraku dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus Tuhan sudah banyak dalam Alkitab dan sudah saya sering bahas, dan saudara silahkan beli Alkitab kalau belum punya ya, baca Alkitab dan saudara bisa menemukan di sana bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi orang percaya kepadanya ya. Salam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.